Halo guys, jumpa lagi di channel Bukan Cerita Film. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat brutal dan beradrenalin sekali. Film ini berjudul Nobody, dirilis pada tahun 2021. Dan yang paling menarik adalah, penulis dan produser film ini ternyata sama dengan penulis film John Wick guys. Jadi, jika ada beberapa kesamaan style nggak usah protes. Daripada penisirin, langsung saja kita ke mon. Cerita akan berfokus pada seorang pria Parubaya bernama Hat, di mana beliau adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hat sendiri bekerja di perusahaan milik sang ayah mertua, bagian administrasi. Yang mana harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan begitu-begitu saja tanpa sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sangat membosankan guys. Hingga suatu malam rumah Hat pun didatangi oleh dua pencuri. Yang mana Hat berhasil memergoki mereka, namun karena suatu alasan tertentu Hat pun membiarkan mereka mengambil sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Akan tetapi, anak sulung Hat malah menyergap salah satu pencuri itu, dan ketika si pencuri yang lain teralihkan perhatiannya, Hat memegang sebuah tongkat golf dan berniat untuk memukulnya, namun apa yang terjadi? Hat justru meminta anaknya untuk melepaskan pencuri itu dan membiarkan mereka berdua kabur begitu saja. Tak bisa dipungkiri kejadian tersebut pun menimbulkan dampak negatif, yang mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa sosok Hat sebagai ayah sekaligus pelindung keluarga mulai mendapatkan keraguan dari istri dan anak sulungnya. Sang polisi pun ikut-ikutan membuli Hat guys. Keesokan paginya situasi sudah mulai canggung dan tidak seperti biasanya lagi. Semua orang yang ada di rumah ini sedang dalam mode sensitif kecuali si bontot yang masih kecil. Tak cukup sampai di situ. Tetangga sebelah rumahnya pun memberikan sindiran keras dengan mengatakan, jika rumahnya kemalingan dia tentu tidak akan tinggal diam dan akan memberikan sedikit pelajaran kepada para maling tersebut. Dan itu cukup membuat Hat terusik. Tak hanya di rumah, di tempat kerjanya pun Hat mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Ketika kakak iparnya sendiri menanyakan kejadian semalam, dan memberikan sebuah pistol untuk Hat berjaga-jaga. Namun pistol itu malah diletakkan di dalam kulkas. Berbeda dengan orang lain, bapak mertuanya si Hat ini sangat pengertian guys. Dia membenarkan tindakan Hat dan menasihati Hud agar lebih berhati dua juga tidak gegabah. Hat memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya adalah teman lama. Di mana hal itu menjadi sebuah pertanyaan misterius tentang siapa Hud ini sebenarnya. Dan percakapan Hat dengan seseorang di radio tersebut akhirnya menjelaskan tentang alasan kenapa Hat tidak melakukan perlawanan di malam itu. Karena ternyata, Hat sudah mengetahui secara detail tentang kedua pencuri itu yang adalah sepasang suami istri yang kemungkinan besar sedang mengalami masalah ekonomi. Karena jika mereka adalah maling profesional yang sering melakukan aksi, tidak mungkin mereka melakukan pencurian hanya untuk sejumlah uang receh yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang paling menarik dari semua itu adalah, pistol yang mereka gunakan saat malam itu sama sekali tidak berpeluru, dan itulah alasan kuat kenapa Hat tidak melakukan perlawanan. Dengan semua faktor barusan dan dengan semua analisa yang bisa Hat lakukan, ini jelas menambah rasa penisirin kita semua tentang siapakah sosok Hat yang sebenarnya. Selepas pulang kerja, Hat pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah embah-embah sepuh guys. Di mana beliau hanya bisa duduk di atas sofa, sambil menonton video Bukan Cerita Film di televisi. Saat pulang Hat pun berdiri tepat di depan rumah,
di mana dia melihat keluarganya sendiri dan merasa bahwa dia cukup kecewa dengan diri sendiri yang gagal menjadi sosok pelindung bagi keluarga dan itu cukup membuat Hats merasa lelah. Saat sudah masuk rumah istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek terhadapnya, namun ketika si bontot mengeluhkan tentang kalung kucingnya yang hilang dan mungkin terbawa oleh kedua pencuri semalam, disitulah Hats sebenarnya sangat emosi. Dengan cepat Hats pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal di mana dia mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan sebuah petunjuk tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hats pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung kucing milik anaknya. Setelah mendatangi beberapa tempat membuat tato sampailah Hats di sebuah tempat tato yang sudah berdiri puluhan tahun di mana itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan dan kedatangan Hats ke sana cukup menarik perhatian orang-orang tersebut. Namun yang menarik adalah ketika salah satu kakek melihat tato pada lengan Hats dia pun seketika terkejut dan mengatakan terima kasih atas jasamu. Saat si kakek masuk ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat amat rapat disitulah orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati mau membantunya. Sampai segitunya loh, makin penisirin kan guys. Lama buang waktu Hats pun terlihat sudah berada di rumah kedua pencuri itu di mana Hats muncul seperti Baba Yaga dan langsung meminta kalung kucing anaknya dikembalikan. Namun saat Hats akan berbuat hal yang lebih dari itu, tiba-tiba, aksinya terhenti ketika melihat bayi kedua pencuri itu menangis hingga Hats pun kesal sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Dan disinilah dia sekarang duduk di dalam bus menuju rumah dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu keberuntungan terjadi ketika ada sekelompok pemuda yang mau masuk ke dalam bus di mana hal itu membuat Hats seketika tersenyum karena akhirnya mendapat sasaran empuk untuk dijadikan bahan pelampiasan. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan sekelompok pemabuk, Hats pun dengan santuinya berjalan melewati mereka kemudian mempersilahkan sang supir untuk keluar, lalu masuk kembali ke dalam bus dan mengunci rapat pintunya. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 di mana lawan Hats tinggi besar dan Hats yang memiliki perawakan kurus dengan brutalnya menghajar mereka semua yang ditampilkan secara realistis juga tidak lebay dan itu sangat-sangat beradrenalin. Dan sampai di sini sudah jelas bahwa Hats adalah pria yang bukan siapa-siapa tapi bukan pria sembarangan. Sesuai banget dengan judul filmnya guys. Keren abis pokoknya si bapak-bapak satu inilah. Semua dilibas habis sampai bebek belur. Ketika di rumah, sang istri pun awalnya terkejut dengan banyaknya luka di tubuh Hats, namun tanpa banyak pertanyaan dia pun mengobati Hats dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia tertidur lelap. Sementara itu adegan berpindah ke tempat lain di mana kita akan melihat seorang mafia bernama Julian Kuznetsov atau biasa dipanggil Yuli, yang mana Yuli terlihat berjoget dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Yuli sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki usaha penyimpanan uang yang mana sesama mafia mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Yuli. Dan saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh temannya mengenai sikap tidak gagah dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka karena menunjukkan tidak adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Dan apa yang dilakukannya? Yuli tiba-tiba memecahkan gelas kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana. Lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang berbahaya yang bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama Yuli pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit yang mana adiknya tersebut ternyata adalah salah satu korban dari Hats di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya bebek belur, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hats. Keesokan paginya, Hats pun terlihat sudah pulih seperti sedia kala dan mendapat panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu orang yang dihajar Hats
adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya bernama Yuli. Untuk mencari informasi mengenai Yuli ini, Hutch pun pergi ke tukang cukur di mana di situ ada sesuatu yang cukup penting, tapi sekilas saya sudah bisa menebak bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah sebuah agensi yang pernah mempekerjakan Hutch di masa lalu. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hutch sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap resiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hutch kepada stafnya, di mana staf tersebut menyuruh salah satu orang dari pihak Pentagon untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hutch. Dan alangkah kagetnya si staf tersebut ketika mengetahui bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya di mana kita bisa melihat beberapa foto yang memperlihatkan tentang kebrutalan Hutch di masa lalu sampai-sampai si staf tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga guys. Tuh sampai semenakutkan itu kasus sosok si Hutch ini. Saat Hutch dan keluarga sedang makan malam, Yuli ternyata bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan elit ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hutch beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat Hutch pun meminta mereka untuk masuk ruang basement di mana mereka semua dibuat bingung bercampur kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Dan di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hutch pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan panggil polisi. Ketika pasukan Yuli masuk, di situ saya diingatkan dengan film John Wick ketika rumahnya didatangi oleh beberapa pasukan kiriman mafia Rusia. Dan sekarang saya semakin dibuat penisirin apa yang akan dilakukan Hutch kepada para pasukan Yuli ini. Faktanya Hutch ternyata memiliki jiwa brutal yang lebih sadis dibandingkan John Wick, di mana Hutch membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan begitu gila, meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun bukan Hutch namanya jika dia bisa tertangkap dengan begitu mudah, karena saat dalam perjalanan Hutch pun bisa melepaskan borgol dengan cukup mudah dan membuat mobil mereka terguling membuat ketiga pasukan itu tewas mengenaskan. Hutch pun kembali ke rumah dan membersihkan diri, di mana dia dengan tenangnya membawa istri dan anaknya keluar dan melihat begitu banyak jasad bertebaran kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat aman sampai situasi benar-benar kondusif. Karena masih bingung dengan apa yang terjadi, sang istri pun bertanya mengenai apa yang terjadi sebenarnya, namun Hutch yang low profile memintanya untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali normal. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat aman, Hutch pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya yang mana itu adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Kalau di John Wick kan dia punya koin emas tuh yang kalau dibuka isinya coklat, nah kalau di sini Hutch punya emas batangan. Sementara itu sang ayah yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli yang mana mereka bermaksud untuk membunuh beliau sesuai perintah dari Yuli. Dan Anda akan benar-benar kaget sekaligus terkejut ketika melihat kedua orang suruhan tersebut sama sekali tak berkutik ketika Babe Hutch yang sudah tua rentah ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Setelah meledakan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempatnya bekerja dengan emas batangan yang dia bawa. Si adik ipar pun menolak kesempatan tersebut dan sempat akan memukulnya, namun Hutch yang sudah tidak peduli pun dengan cepat memukul perut si adik ipar yang mana dia sangat amat kesakitan. Kemudian Hutch menyuruhnya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut ketika mengetahui bahwa semua pasukan kirimannya tewas ditambah salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kesayangannya. Sama seperti Vigo yang telah macam-macam dengan orang yang salah yakni John Wick, Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya dan semua pasukan yang ada hanya untuk menangkap satu orang yaitu Hutch Mansell. Hutch sendiri terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, yang mana Hutch berniat untuk melakukan perang dengan Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah berani mengirim pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa rasa takut sedikit pun Hutch mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli di mana dia dengan santuinya membantai puluhan pasukan bersenjata di sana yang mana itu menyeratkan satu hal bahwasannya Hutch pernah melakukan hal yang lebih buruk dari ini di masa lalu. Tak hanya itu,
Hat pun membakar semua uang milik rekan-rekan Yuli yang mana itu tentu akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hat menghancurkan bisnis Yuli, Hat pun dengan bernyali nekat datang sendiri ke klub milik Yuli yang mana kita bisa melihat dia sedang asik makan tanpa ada rasa takut terhadap Yuli dan semua pasukannya. Namun di balik semua tindakan gila dan nekatnya itu, Hat ternyata memiliki ide brilian ketika dia membuat sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Yuli meminta semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hat pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini di mana dia menawari sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya, hingga saat Hat mengatakan bahwa dia sudah membakar semua uang dan usaha milik Yuli. Hat pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang baru yang lebih baik. Hat pun menunggu apa yang akan dilakukan Yuli hingga saat Yuli keluar dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Hat jika Yuli lebih memilih mati ketimbang berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hat diberondong ratusan peluru dan saat sampai tepat di depan perusahaan yang sudah dibelinya, Hat pun tiba-tiba ditolong oleh orang yang menembak dari atas yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hat. Dia bernama Harry, namun bukan itu kejutannya karena tiba-tiba. Ya, babi Hat yang sudah abah-abah ini ternyata ikut menolongnya di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hat menghabisi para mafia Rusia jahat ini. Sementara itu Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil masuk ke dalam. Harry di sini melakukan sebuah tembakan luar biasa, ketika 3 orang langsung tewas hanya dengan satu tembakan yang dilayangkan olehnya. Namun Hat tetaplah orang yang paling brutal saat ini di mana dia menggunakan jebakan tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian satu orang itu terkejut, Hat pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat. Kemudian dia mengambil sebuah pistol dari kulkas, lalu menghabisi yang lain dengan tembakan linggis yang sudah dibuatnya. Ketika mereka berkumpul, di situ masa lalu seolah terulang kembali yang mana mereka berkumpul ditakuti karena memiliki sebuah profesi yang cukup mengerikan. Setelah semua pasukannya modar, tersisa si Yuli yang masih hidup di mana dia berhasil menembak bahu Harry yang membuat mereka bertiga terdesak dan jangan anggap ini adalah adegan dramatis yang akan berakhir menyedihkan karena dengan semua kegilaan dan kebrutalan Hat dia pun nekat menempelkan ranjau peledak pada pintu anti peluru kemudian mendatangi Yuli sedekat mungkin lalu meledakkan ranjaunya tepat di muka si Yuli hingga membuatnya modar juga dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah semua ini berakhir Hat pun ditangkap dan diinterogasi oleh 2 polisi di mana mereka berdua sangat amat terkejut dengan ratusan jasad manusia di lokasi tersebut dan seolah tak percaya jika Hat telah melakukan itu semua sendiri. Satu polisi pun mendapat panggilan telepon disusul dengan yang satunya lagi di mana mereka mendapat telepon dari seseorang yang sama yang nampaknya sangat penting. Namun yang mengejutkan adalah mereka berdua meminta maaf telah menangkap Hat dan melepaskannya begitu saja tanpa ada sesuatu yang menyulitkannya sedikit pun. Setelah polisi itu bertanya siapa kamu sebenarnya, Hat pun menjawab aku bukan siapa-siapa. Brutal parah si ini film, kalian harus nonton langsung soalnya banyak sekali adegan keren yang tidak bisa saya tampilnya di sini. Terus juga masih ada sih setelah Hat diinterogasi di mana dia dan sang istri sedang mencari rumah baru, terus sales rumahnya mendapat sebuah telepon yang ternyata untuk si Hat. Jadi siapa sih sebenarnya si Hat ini? Menurut analisa saya, kemungkinan besar si Hat ini adalah seorang agen tetapi agen di atas agen yang mana tugasnya adalah untuk membereskan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh agen biasa. Tapi yang menarik di sini adalah Hat bertugas hanya untuk membereskan satu target tetapi mampu membantai puluhan pasukan dan mungkin sekaligus lagi yang mustahil untuk dilakukan oleh agen biasa. Keren kan? Di scene ini ayah Hat dan adik angkatnya sedang dalam perjalanan membawa banyak sekali senjata berat kayaknya bakal ada film kedua nih guys. Ya sudahlah, sampai sekian aja ya ceritanya. Mari sama-sama berdoa supaya film Nobody Season 2 segera rilis.